Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita malam ini bersama saya Kabut. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita masih termasuk misteri ya. Cerita ini saya alami sendiri bersama keponakan saya. Dia adalah keponakan pertama saya ya. Jadi dia ini anak dari kakak saya ya. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sharing juga. Bantu-bantu share channel ini untuk perkembangannya ya. Kritik dan sarannya juga kita tunggu banget, oke? Nah, kita mulai aja ceritanya. Jadi waktu itu saya dan Eki ini kan sering main ya. Waktu Eki kecil, ponakan saya Eki, dia cowok. Waktu itu kalau nggak salah Eki masih umur 4 atau 5 tahun ya. Masih TK kayaknya, Pak. Belum TK bahkan kayaknya. Nah, waktu itu ibu saya pelihara bebek petelur. Dia membeli bebek itu dari paman saya ya, paman Adul. Dia beli 10 ekor bebek dengan 2 pejantan dan 8 betina waktu itu. Nah, bebeknya itu kan, kalau bebek mau bertelur dengan baik harus diberikan banyak makanan yang mengandung protein dan kalsium bagus. Nah, itu didapatkan dari kiong secara gratis. Jadi kita nih buat ngempanin itu dia nyari kiongnya itu, selain kita empanin dedek atau campur dengan kopan ya, kita itu empanin juga dengan kiongnya tuh kita hancurin dulu, kita gecek dia sampai hancur. Kita kasih ke bebeknya nanti. Nah, waktu nyari kiong ini saya kepikiran, namanya ponakan kan, lagi imut-imutnya, saya seneng main sama dia. Eki tuh waktu kecil imut, sekarang udah besar ya, dia sudah hampir lebih tinggi dari saya. Nah, waktu itu saya ajaklah dia, ingat, nyari kiong. Saya siapin serogan dan embernya. Waktu itu kita bawa ember tuh. Kita itu cari kiong di sawah deket rumah. Nah, sekarang sawahnya itu udah nggak ada ya, kebunnya itu udah jadi. Sekarang perumahan Green Lake City tuh kebun itu. Udah habis sawahnya, dia udah nggak ada sawah di sini. Nah, saya ajak Eki itu, ayo Ki, saya samper. Eki mau ikut nggak? Mau ikut Budi nggak? Yuk Eki, nanti pegangin embernya, kita nyari kiong yuk bebek. Ayo mau. Dia excited, memang anaknya seneng diajak main. Dia nih tipe anak yang kalem, nggak mau banyak main di luar, nggak mau berlama-lama di luar rumah yang sampai maghrib nggak pulang-pulang, nggak. Dia tipe anak rumahan. Maka dia kalau saya ajak main dia seneng banget tuh si Eki. Ayo mau. Nah, mau Cang Budi, dia ikut. Nah, habis itu dia ikut saya tuh. Kita jalan tuh dari rumah, jaraknya itu lumayan ya, hampir lah 1 kilometer ke sawahnya. Nah, jalan, ayo Ki, ya ayo ikut. Nah, dia seneng tuh ngelihat saya serok dapet, masukin ember. Itu kita serok kiong sawahnya itu, atau kiong mas juga, itu ada di galengan. Galengan tuh kayak parit yang disediakan untuk menampung air untuk siram tanaman petani di kebun. Nah, di parit-paritnya kan banyak tuh kiong. Jadi, dan paritnya juga banyak. Jadi kita jalan keliling kebun itu tuh. Kebun sawah itu banyak kiong, kita serok. Nah, si Eki coba, dia bilang ke saya waktu itu, Budi, Eki coba serok. Lah, dia coba serok berapa kali, seneng dia, kesenengan. Nah, kita itu saking senengnya. Nah, itu suasana siang ya, bukan sore, siang tuh jam 10-an, jam 10-11 lah sebelum Johor.
itu jualan kita panas-panasan itu sampai ke kampung sebelah, sawah yang ada di termasuk di kampung sebelah kita nih, udah bukan kampung kita lagi, udah beda desa. Nah habis itu si Eki tiba-tiba ngomong, "Eh, Budi, Budi, kok pala Eki puyeng ya?" Waduh, saya mulai khawatir nih. Dia kan belum pernah nih kayaknya, aduh kelamaan nih ngajak dia main panas-panasan nih ya. Saya mulai khawatir tuh dalam hati, aduh. Ya udah, yuk langsung pulang, yuk langsung pulang. Tanpa nunda lagi itu saya langsung benain semua kiong yang saya bawa. Udah Ki, ayo Ki pulang Ki. Udah saya ajak pulang tuh. Nah, habis itu saya ngempanin bebek kan di rumah. Bebek hasil itu saya becek, Ki mau ngempanin nggak puyeng. Ya udah, langsung saya antar dia pulang. Saya suruh istirahat minum Ki, Ki kepanasan kali ya kan. Dia istirahat tuh udah. Besoknya saya nggak ketemu Eki lagi main nih. Besoknya saya tanyain, Eki kemana po? Eki sakit, lu ajak kemana? Kata kakak saya tuh. Eki lu ajak kemana lu? Eki meriang tuh sakit lah. Cuma nyari kiong sih, serok-serok doang, mungkin kepanasan kali ya. Akhirnya dia 2 hari itu di rumah nggak sembuh. Hari ketiganya sampai dibawa ke dokter puskesmas, ke dokter juga. Kalau nggak salah sampai 2 kali ke dokter itu dia sakit sampai hampir seminggu. Dia kan sakit itu udah manja banget tuh, cuman mau sama mamanya, nggak mau sama siapa-siapa. Saya temuin, saya mau gendong juga dia nggak mau, panas aja badannya dia di kamar. Waduh, saya khawatir tuh. Aduh, nih salah gua nih dalam hati kan. Akhirnya setelah itu saya balik ke rumah sambil doa, aduh Eki sembuh kek, mau ajak main lagi kan gitu, namanya ponakan pertama kan. Akhirnya mamanya Eki nih di hari kelima apa ketujuh gitu, saya agak lupa itu kejadiannya. Nah di hari itu udah beberapa hari sakit kan, ke dokter juga nggak sembuh, malah panas. Akhirnya mamanya sedih tuh kakak saya. Nah dia doa di rumah, dia sholat, dia doa, bener-bener doa, ya Allah ini anak kenapa ya, kok nggak sembuh-sembuh, udah 2 kali ke dokter, padahal cuma sekedar cari kiong aja ke sawah gitu. Akhirnya setelah doa yang khusyuk sampai sedih bener, dia itu sampai mau nangis dia doa, karena anaknya ini kalau udah sakit emang lemes, dia lemes banget tampakannya. Nah habis itu setelah dia selesai berdoa tuh, habis sholat itu ada angin kenceng niup dari dalam malah keluar. Bingung. Di dalam rumah itu saat itu jendela itu dan lubang angin itu ketutup, lubang angin yang di belakang dapur, karena dia kan pakai exhaust, dia nggak ada jendela belakang. Lubang angin exhaustnya ketutup, tapi ada angin kenceng ngarah keluar sampai tirai itu, tirai gorden pintu itu ketiup keluar, kenceng anginnya. Dari mana nih angin, dia bingung tuh habis sholat. Waduh, kenapa ya, dia khawatir. Nah Eki tuh kan saat itu masih tidur di kasur. Eki tidur di kasur, udah nggak bisa main, dia udah berhari-hari. Nah akhirnya setelah doa tuh ya udah dia masak bebenah seperti biasa. Besokannya tuh setelah kejadian itu si Eki bangun, langsung minta makan, doyan makan. Abis itu badannya udah nggak panas lagi. Terus dia tuh mau main keluar, udah mau bisa duduk main keluar, udah semangat lagi lah, udah nggak sakit lagi. Nah itu keanehannya tuh, dimana pas itu ada angin itu mungkin waktu itu sebuah pertanda bahwa doanya diijabah, doanya didengar, dan Eki akhirnya sembuh lagi seperti sedia kala saat itu. Nah saya seneng banget tuh denger. Habis saya ke rumah Eki sembuh, udah saya ajak main lagi kan. Nah barulah saya diceritain tuh sama mamanya Eki
bahwa kejadiannya kayak gitu setelah doa. Wah, ternyata doa orang tua nih mustajab bener buat anaknya ya. Doa dengan sepenuh hati, gua mau nangis, bener-bener niat biar anaknya sembuh, didengar. Nah, waktu saya juga nggak tahu tuh, karena kan memang konon katanya orang-orang dulu tuh sawah itu, kebun-kebun itu memang agak-agak angker gitu. Kalau malam sering ada penampakan, sering ada gangguan kalau malam gitu, yang gaib-gaib gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin saat itu waktu Eki saya ajak, ada mungkin terkena gangguan gaib itu juga salah satunya. Karena kita anehnya kok berhari-hari nggak sembuh, padahal udah 2 kali ke dokter. Tapi habis kejadian itu alhamdulillah Eki udah sembuh seperti sedia kala lah ya. Jadi habis itu udah saya kapok tuh, nggak mau ngajak Eki main ke sawah itu lagi, ke tempat yang panas-panas. Udah jangan lama-lama panasan, tersakit kalau saya ngajak dia main gitu. Sekarang ngajak mainnya belakangan pas dia udah sekolah. Saya ajak main dia udah ke museum aja, jalan-jalan aja, jajan segala. Udah jangan ke panas-panasan lagi deh, saya takut dia sakit lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak kenapa-napa, orangnya udah sehat walafiat. Nah, meskipun ada satu kejadian lagi di mana Eki pernah sakit parah lagi setelah dia SMP apa ya, seumuran SMP SMA gitu. Dia pernah sakit parah lagi tuh. Ada satu cerita lagi, nanti akan saya ceritakan di episode berikutnya ya, dimana dia ada cerita unik lagi nih anak ini. Oke ya, sekian cerita dari saya. Ditunggu kritik dan sarannya untuk perkembangan channel ini. Oke, yang mau sumbang-sumbang cerita, yang mau saya bacain cerita yang di channel ini juga berbagi, boleh cerita apa aja nggak apa-apa ya. Oke, kalau mau keep in touch itu komen aja di kolom komentar, nanti kita setelah itu baru kita japri-japrian. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.